Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis kajian tematik yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu rukun penyempurnaan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan hati yang menjadikan seseorang itu sempurna keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki sifat ridho, ya. Memiliki sifat ridho, ya. Ridho yang artinya kita tunduk patuh, ya, menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap takdirnya Allah, ya, ridho terhadap pemberian Allah, dan menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Irdi bima qasamallah takun aghnan nas. Jadi ridholah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi manusia yang paling sempurna, ya, yang paling kaya, ya, sempurna. Jadi kesempurnaan seseorang itu salah satunya ditentukan oleh ridho, ya, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang yang ridho itu memiliki 3 syarat, ya, disebutkan oleh para ulama memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, istiwa'ul halati indal abdi wa sukutil khusumati ma'al khalqi wal khalasi minal mas'alati wal ilhahi. Jadi disebut seseorang itu sempurna, ya, keridhoannya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu kalau istiwa'ul halat indal abdi, ya. Jadi keadaannya itu sempurna, ya. Jadi keadaannya itu bisa seimbang, ya. Saat dia sehat atau saat sedang sakit, ya, itu keadaannya sama dalam arti bukan dari kandungan fisiknya, ya,
tapi lebih kepada penerimaan hatinya ya. Jadi dia itu bisa sama ya keadaannya ketika dia sehat, alhamdulillah, ketika dalam keadaan sakit juga tidak meratap ya. Karena yang dilihat adalah semua itu tidak lepas dari ketetapan dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya istiwaul halat ya. Jadi dalam keadaan apapun ya, dimanapun dia itu sama gitu ya. Jadi keimanannya itu sama, menerima keadaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang ridha ya. Yang kedua, wasukutil khusumati ma'al khalqi ya. Yang kedua itu dia tidak mendebat ya. Tidak mendebat atau tidak bertanya-tanya ya, atau menyalah-nyalahkan ya, terhadap makhluk ya. Jadi misalkan ketika seseorang terkena satu musibah ya, kemudian dia masuk rumah sakit misalkan ya, dan ternyata ketika dirawat malah mati gitu ya, maka dia tidak menyalah-nyalahkan ya takdir ketentuan yang dia terima ya. Dia tidak mengatakan ini gara-gara dokternya misalkan ya, atau gara-gara obatnya atau susternya gitu ya. Jadi tidak menyalah-nyalahkan yang kedua ini. Itu berarti tanda hatinya telah kembali ridha menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga disebut orang yang ridha itu adalah wal khalasi minal mas'alati wal ilhahi. Yang ketiga dia ikhlas ya. Jadi bisa ikhlas dalam segala hal ya, di dalam mengurusi segala masalah ya. Jadi hatinya itu bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala menerima keadaannya. Jadi ikhlas menerima keadaan. Nah, ketika orang itu hatinya sudah ridha ya dalam segala keadaan ya, dalam dimanapun dia berada ya, itu menunjukkan keimanannya itu mulai pada titik kesempurnaan ya. Jadi sudah mulai sampai kepada titik kesempurnaan ya. Itu kalau orang hatinya sudah mulai ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang itu ridha ya, ketika dia ridha dalam segala hal ya, maka hatinya akan menjadi tenang ya. Karena tidak terjadi apapun di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu." Jadi demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah memutuskan ya satu takdir untuk seorang mukmin illa kana khairan lahu ya, kecuali takdir itu baik untuknya ya. Jadi semua apa yang diterima oleh seorang mukmin itu semuanya adalah baik ya, semuanya adalah baik ya. Khairun atau khairan lahu ya. Jadi khairun lahu artinya semua itu baik untuk seorang mukmin ya.
Jadi semuanya baik untuk mukmin ya. Jadi illa kana khairan lahu ya. In asabathu sarra syakara ya. Jika seorang mukmin itu menerima kelapangan ya, menerima rezeki ya, diberikan kesehatan ya, diberikan kelonggaran di dalam hidup, syakara dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan ini adalah baik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan jika menimpanya satu musibah ya, atau satu madarat ya, sabara maka dia sabar ya. Fakana khairan lahu, dan itu juga baik untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak mendapati hal itu kecuali bagi orang yang beriman ya. Jadi disebut orang ridho tadi itu adalah keadaannya sama ya. Jadi dia keadaannya sama saat lapang ataupun saat sempit ya, saat sehat maupun di saat sakit ya. Jadi keadaan yang sama ya, istiwaul halat ya. Jadi menyikapi sesuatu ya di dalam kehidupannya itu disikapi ya dengan cara dikembalikan ya. Segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Jadi kalau dia mendapati rezeki banyak ya, itu dia tidak mengatakan oh ini karena keringat saya sendiri ya, atau hasil jerih payah saya ya. Tidak ya, tetapi itu disyukuri sebagai karunia Allah ya. Demikian juga kalau sedang dia sempit, lagi diuji ya, atau diberikan satu masalah atau musibah, itu juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa sabar ya. Itu namanya disebut istiwaul halat ya. Istiwaul halat itu artinya keadaan stabil ya, keadaan stabil kejiwaan seseorang ya, sehingga tidak terbawa emosi ya, negatif ya. Emosi negatif itu ketika dia mendapati sesuatu dia tidak foya-foya ya kan. Banyak orang itu kalau lagi diberikan kelonggaran disalahgunakan sehingga mubazir atau foya-foya, atau ketika dia diuji kesempitan malah justru meratang. Ini berarti di dalam hatinya belum ada sifat ridho ya terhadap keadaan ya. Dia tidak bisa berdamai dengan keadaan. Jadi orang yang ridho hatinya itu dia bisa berdamai dengan keadaan. Artinya kalau dia lagi mendapat kebaikan-kebaikan berupa rezeki yang melimpah, itu tidak kaget gitu ya, tidak kaget sehingga dipakai hura-hura, tapi justru dijadikan sarana untuk memperkokoh keimanan ya. Jadi rezekinya tadi itu dipakai untuk kebaikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Itu namanya orang ridho ya. Demikian juga kalau dia sedang lagi susah ya, susah rezekinya, susah badannya ya, susah keadaannya, itu juga orang yang ridho hatinya itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk meratap ya, meratapi diri, atau dijadikan sebagai alasan ya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau dijadikan alasan untuk menyesali diri. Tidak seperti itu ya. Orang yang ridho tidak meratap seperti itu, tidak meratapi nasib ya, sehingga tidak pesimis ya. Jadi orang ridho itu adalah istiwaul halat ya. Jadi keadaan yang stabil ya,
baik dalam susah maupun dalam keadaan senang. Itu namanya disebut apa tadi? Ridho. Ya, kenapa? Karena yang dilihat adalah semua itu adalah tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang lihat itu takdir itu, kita lagi bisa melakukan kebaikan, ya udah ini takdirnya Allah, kebaikan dari Allah. Atau yang namanya manusia itu ya ada ujian, ada musibah, ada kesulitan. Nah, hati kita mengatakan ya sudah ini kita lagi diuji ya harus sabar. Itu namanya ridho, namanya apa? Ridho ya. Nah, ridho ini termasuk penyempurna keimanan ya. Karena salah satu rukun iman itu kan ridho terhadap takdir ya, qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam semua keadaan ya, di dalam semua keadaan ya. Jadi di dalam semua keadaan ya. Makanya sebenarnya manusia itu sama aja sih ya, manusia itu mau kaya mau miskin tuh sebenarnya sama aja, sama-sama nanti akan dihisab itu. Sebenarnya ya, yang membedakan itu adalah sikap ya, cara ya menyikapi keadaan, itu aja sebenarnya. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah di dunia ini ya, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, itu hanya sekedar ujian itu, ujian saja ya, sekedar ujian saja. Nah, orang yang sukses dari ujian tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ciri khas orang yang sukses itu dari ujian tadi, mau sehat, mau sakit, ya, mau kaya, mau miskin, ya, mau rakyat biasa atau dianggap nengkret, itu sebenarnya sama aja gitu. Di sisi Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah sikap ya. Nah, yang membedakan adalah sikap. Nah, salah satu yang menentukan sikap tadi itu adalah sifat ridho ya, sifat ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang ridho itu adalah orang yang diberikan surga di dalam dadanya ya. Maka orang yang ridho itu disebut mustarahul arifin ya, wa jannatud dunya. Jadi orang yang ridho itu adalah orang yang di dalam hatinya ya, sebab dia menerima ketetapan dan ketentuan dari Allah, itu orang yang hatinya bisa beristirahat ya. Orang yang hatinya bisa beristirahat. Peristirahatan ya, mustarahul arifin itu peristirahatan orang-orang yang sudah ma'rifatullah ya. Wa jannatud dunya, dan itu surganya dunia. Jadi orang yang ridho itu disebut surga dunia ya, karena di dalam hatinya tadi itu bisa menerima ya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya bisa istirahat ya. Kadang orang itu hatinya atau pikirannya nggak bisa istirahat itu kan karena terlalu benci atau terlalu emosi ya, atau terlalu stres terhadap keadaan ya, sehingga hatinya itu sibuk ya, pikirannya sibuk ya, sehingga depresi. Nah, orang yang depresi atau stres itu adalah salah satu tanda dia belum bisa ridho ya di dalam dirinya. Jadi belum bisa menerima keadaan dirinya ya. Jadi keadaan yang Allah berikan itu hatinya belum bisa menerima. Karena dia belum bisa menerima, itu tadi jadinya apa, stres atau depresi ya, atau meratapi diri ya, emosi yang tidak stabil. Itu disebabkan karena ada gangguan tadi ya, gangguan emosi yang didorong karena hatinya belum bisa menerima atau belum ridho terhadap keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu kata kunci ridho jamaah ya. Jadi ridho itu dalam hati itu menyebabkan hati kita bisa istirahat ya, dan itu menyebabkan orang itu lebih stabil ya, lebih tenang gitu. Nah berikutnya
ya. Bahwa penyebab orang itu susah payah hatinya, sedih hatinya, jadi alham wal gham wal huzn, ya, wasyatatul qalbi, ya, wasu'ul hal, wasu'ul dhan, ya. Jadi orang itu su'udzon, kemudian hatinya terlalu sedih gitu ya, atau terlalu emosi, ya. Itu disebabkan karena dia adamur ridho, tidak ridho alal hal, ya, dalam segala keadaan, ya, dalam segala keadaan. Jadi ini salah satu penyebab gangguan psikologis ini yang sekarang banyak menyerang di zaman-zaman kita sekarang. Kenapa orang hari ini mudah stres, ya, mudah depresi, ya, mudah tersulut emosi? Itu salah satunya adalah disebabkan tadi tidak adanya ridho di dalam diri. Jadi dia tidak ridho terhadap keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu ridho terhadap takdir itu sangat penting, ya. Karena ini adalah amalan hati dan bagian dari keimanan, ya. Kalau orang itu nggak percaya takdir, ya, mengandalkan kemampuan diri, dia itu akan putus asa, ya. Kalau orang itu sudah tidak ada ridho di dalam hatinya terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi dia memahami takdir itu dengan pemahaman yang utuh, ya. Jadi memahami takdir itu dengan pemahaman yang utuh, jangan disalahgunakan, ya. Karena terkadang orang menerima takdir itu, ya, dimaknai sebagai bentuk pesimis, ya. Ketika ditanya, kenapa Anda maling? Oh, saya maling ini ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi orang itu menjadikan kesialan diri, ya, atau kemaksiatan diri kemudian dinisbatkan kepada takdir. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Dulu pernah ada, ya, di daerah saya dulu mondok di Rembang itu, ya. Nah, kiainya itu punya kebun jeruk, ya. Jadi jeruk itu Pak Kiai mau memanen, ya. Ketika mau dipanen itu sudah ada orang yang manen duluan, artinya ada pencuri gitu. Ketika ditanya, Pak, Anda ini kok manen duluan? Belum izin. Oh iya Pak Kiai, saya mohon maaf, saya ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri, katanya. Oh, kiainya juga geleng-geleng, nggak pintar juga dia, ini maling, tahu takdir segala gitu, ditakdirkan maling, katanya. Nah, besoknya lagi balik lagi nih orang ini. Akhirnya Pak Kiai itu mengambil buah tuh, melempar, plak gitu kena kepalanya, sambil bicara di belakangnya, saya juga ditakdirkan untuk melempar kepala Anda, katanya. Jadi takdir dipakai dalil oleh maling, ya, atau pencuri. Ini tidak benar itu, ya. Jadi jangan kemudian atas nama ridho terhadap takdir Allah kemudian digunakan, disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu nggak boleh. Kenapa Anda nggak sholat? Ya takdir. Nah, itu nggak boleh seperti itu, ya. Nggak sholat kemudian ridho terhadap takdir, itu nggak benar, ya. Kenapa Anda korupsi? Ya memang saya takdirnya ditakdirkan oleh Allah korupsi. Itu nggak boleh, ya. Jadi menyalahgunakan takdir, ya, atas nama ridho terhadap takdir, disalahgunakan untuk menyalahkan keadaan, itu nggak boleh, ya. Ya. Itu dalam akidah tidak dibenarkan, ya. Orang nggak sholat kemudian ngakunya takdir, orang mencuri ngakunya takdir, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Orang nggak mau kerja
udah takdir pengangguran kok. Itu nggak boleh. Ya, hal-hal yang sifatnya negatif itu tanda kemalasan saja. Ya. Tetapi justru yang disebut takdir itu ya tidak mengurangi yang namanya ikhtiar ya, usaha gitu. Ya, kalau Anda miskin ya berusaha ikhtiar ya, bekerja ya. Kalau Anda kepingin baik ya jangan mencuri, jangan berbohong ya. Jadi takdir itu tidak menghilangkan usaha, tidak ya. Dan takdir itu jangan kemudian juga ketika sudah berusaha bangga, itu nggak boleh juga. Kenapa Anda kaya? Yo, saya itu rajin bekerja ya. Belum tentu juga yang rajin bekerja kaya kan gitu. Jadi takdir ini kan memang istiwaul hal tadi ya. Jadi orang yang ridho terhadap keadaan itu memang dia orang yang stabil tadi ya. Orang yang stabil. Sehingga tidak menyalah-nyalahkan keadaan tadi. Kalau dia lagi melakukan dosa, dia tidak mengatakan oh ini takdir dari Allah. Atau kemudian ketika dia bisa melakukan kebaikan, dia tidak mengatakan oh ini hasil keringat saya, jerih payah saya sendiri, tidak ya. Jadi dia seluruhnya yang disebut dengan orang yang ridho terhadap keadaan itu selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti husnudzon ya, dalam arti apa? Husnudzon, bukan apa? Suudzon. Jadi kita berhusnudzon sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah ya diberikan kebaikan ya. Atau kalau lagi susah ya innalillahi ya, atau bersabar tadi ya. Nah, itu disebut dengan ar-ridha fi jami'il halat ya. Jadi orang yang ridha dalam segala keadaan ya, dalam segala apa? Keadaan. Nah, kalau orang yang ridha dalam segala keadaan tadi yang tanpa disalahgunakan itu tanazzulus sakinah alaihi ya. Maka dia akan diberikan ketenangan ya di dalam hidupnya. Jadi tanazzulus sakinah alaihi ya, wa tibul aishi ya. Jadi tenang hatinya dan kemudian baik keadaan hidupnya ya. Jadi ini adalah salah satu konsep kebahagiaan ya. Konsep kebaikan dalam hidup itu adalah kalau kita ridho terhadap segala keadaan ya. Ridho terhadap segala keadaan yang ada pada diri seseorang ya. Yang ada pada diri seseorang. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, min sa'adati bani Adam istikharatullahi azza wa jalla. Nabi SAW bersabda dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, min sa'adati bani Adam, termasuk ciri kebahagiaan seseorang istikharatullahi azza wa jalla. Dia senantiasa istikharah ya. Jadi istikharah itu artinya kita minta pilihan gitu kepada Allah ya, dalam segala hal ya. Masalah urusan pendidikan anak-anaknya ya, masalah pekerjaan anak-anaknya, atau masalah mau cari mantu, atau masalah yang dia sedang hadapi ya. Itu diistikharahkan dulu ya, diserahkan ya. Minta pilihan, ya Allah ini kalau baik ya permudah, kalau memang itu tidak baik ya tolong dijauhkan ya. Itu namanya istikharah ya. Urusan apa saja, ya Allah kalau anak saya memang baik, kalau kuliah di sini atau sekolah di sini atau mondok di sini, maka berikan pertolongan kemudahan. Tapi kalau ini tempat kurang baik ya, berikanlah petunjuk ya.
Jadi minta pilihan gitu ya. Minta pilihan kepada Allah dalam segala urusan ya. Dalam segala urusan ya. Sampai mau beli rumah misalkan, ya Allah kalau ini beli di sini baik ya, berikan pertolongan, kalau memang kurang baik di sini ya dijauhkan. Itu namanya istikharah ya. Namanya apa? Istikharah. Istikharah itu artinya kita menyerahkan ya urusan kita kepada Allah untuk diberikan suatu pilihan ya, kemantapan ya dalam pilihan. Karena orang itu kadang bingung ya, bingung menerima keadaan, bingung menerima tawaran ya, atau bingung menentukan pilihan-pilihan gitu. Semuanya baik, tapi kadang kepengen yang lebih baik ya. Itu manusia itu begitu ya, atau baik di antara yang kurang baik. Itu juga kita perlu meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu namanya istikharah ya. Salat ya istikharah ya. Salat 2 rakaat kemudian berdoa minta pilihan. Nah, itu termasuk bagian ya orang itu kalau hatinya sudah ridha ya, itu istikharah. Nah yang kedua, wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallah ya. Dan termasuk ciri ridha seseorang itu ya, apa hatinya sudah bahagia itu kalau sudah ya dia istikharah tadi, udah istikharah mantep ya, istikharah dan menentukan satu pilihan keadaan gitu. Maka ketika dia sudah mendapati keadaannya tadi, dia ridho ya, udah ini sudah cocok ya, ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, takdirnya begini, alhamdulillah gitu ya. Jadi urusan gajinya besar kecil itu ini sudah diterima ya sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho terhadap keadaan. Yang pertama tadi dia istikharah, memilih ya, memilihkan, minta dipilihkan ya, urusannya dipilihkan oleh Allah. Yang kedua tadi menerima keadaannya, berdamai dengan keadaan dirinya. Itu ciri khas ya kalau orang itu diberikan kebahagiaan ya di dalam kehidupannya. Wa min syikwati bani Adam, dan termasuk ya orang yang rugi ya, atau orang yang celaka gitu ya dari anak Adam ini adalah suhtuhu bima qadallah ya. Jadi suhtuhu dia benci ya bima qadallah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi mudah tersulut emosi itu, mudah tersulut keadaan ya. Dia nggak bisa menerima keadaan itu, sehingga dia marah ya, atau stres, atau meratap itu namanya benci terhadap keadaan. Nah itu tanda-tanda orang yang nggak bahagia atau celaka. Wa min saqawati bani Adam tarkus istikharatillah ya, termasuk orang yang rugi itu juga tandanya dia tidak pernah istikharah ya. Jadi nggak pernah istikharah itu. Ya dia terlalu percaya diri itu, artinya nggak pernah itu berdoa gitu ya dalam usahanya, itu nggak pernah istikharah minta pilihannya kepada Allah. Jadi karena merasa sudah cukup ya, merasa hebat, merasa sempurna atau merasa berilmu sehingga ya mengandalkan kemampuan diri gitu. Nah, itu nggak baik seperti itu, tanda-tanda orang yang celaka gitu ya, tanda-tanda orang yang celaka. Nah, jadi oleh karena itu di sini Nabi SAW memberikan 2 kunci tadi ya. Jadi kalau itu belum terjadi, istikharah dulu ya. Nah, nanti kalau sudah terjadi, nah, dia bisa menerima keadaan, berdamai terhadap keadaan. Nah, 2 kunci ini ya, 2 kunci ini adalah kunci kesuksesan seseorang ya dalam segala urusan. Ya.
Dan yang ketiga kuncinya adalah la ya'sa 'ala ma fatah ya. Nah, kunci yang berikutnya adalah dia tidak putus asa gitu ya. Jadi kalau seandainya menurutnya itu salah sasaran gitu ya, keadaannya tidak sesuai dengan keinginan, la ya'sa 'ala ma fatah ya. Jadi dia tidak putus asa terhadap sesuatu yang hilang ya. Jadi la ya'sa 'ala ma fatahu wa la yafraha bima atahu ya. Jadi orang yang ridho tadi itu dia tidak putus asa terhadap keadaan ya, dan tidak bangga ya terhadap pemberian ya, atau terhadap prestasi pemberian ya. Nah, ini bagus nih kaidah ini ya. Jadi kalau orang itu sudah diberikan kesempurnaan iman dalam dirinya, ridho itu, dia kalau keadaannya lagi sulit itu nggak putus asa gitu, atau keadaannya lagi melimpah itu tidak lupa diri gitu ya, tidak terlalu bangga gitu. Kenapa? Ya karena semua keadaan itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja sebenarnya kesimpulan ridho itu ya. La ya'sa 'ala ma fatahu wa la yafraha bima atah ya. Allah ya'sa 'ala ma fatahu wa la yafraha bima atah. Jadi orang ridho itu artinya tidak putus asa terhadap satu musibah atau terhadap satu yang hilang dari kehidupannya, dan tidak bangga pula terhadap keadaan dirinya ya, yang sedang melimpah ya. Kadang orang itu putus asa ya. Jadi putus asa itu artinya diuji, istrinya mati atau anaknya mati misalnya, udah hidupnya udah nggak semangat lagi gitu kan, ada yang seperti itu ya, putus asa ya. Jadi akhirnya jadi malu semua ya. Itu namanya ya'sa ya, putus asa. Ya memang sedih biasa sih. Nah, tapi menormalisasi tadi kesedihan itu dengan cara tadi menerima ridho ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau orang itu ya udah memang manusia itu mau diapa-apain juga ya mati, cuman kapan kan kita nggak tahu kan ya. Jadi akhirnya dia bisa menerima keadaan ya, orang mati itu kan ya bisa sakit, bisa sehat ya kan, atau bisa orang itu tidur ya nyawanya nggak balik lagi ya. Ada yang tidur masih bisa bangun lagi ya. Makanya kalau masih bisa bangun ya alhamdulillahilladzi ahyana kan itu ba'da ma amatana ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ya dari kematian kecil tadi. Jadi orang bisa berdamai dengan keadaan, jadi tidak putus asa. Wala yafrah bima atah ya. Dan kalau dia lagi sukses ya, lagi keinginannya tercapai gitu ya, dia tidak bangga-bangga diri ya, tapi dia mengatakan itu hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah ridho ya dalam segala keadaan, ketetapan yang Allah berikan sebagai tanda kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup demikian itu ya tentang makna ridho dan prakteknya di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ridho keadaan ini, saya pernah baca atau dengar hadis, mungkin lafaznya saya nggak paham, nggak betul. Pertama nanti kita konfirmasi hadisnya sahih atau enggak. Kemudian terkait dengan ridho keadaan seperti apa. Hadisnya terkait dengan jika Muslim mencela kesalahan saudaranya, saudara Muslimnya, sampai mati nanti Allah akan menakdirkan keadaan untuk berbuat kesalahan yang sama. Intinya sudah, tapi lafalnya saya lupa. Iya. Itu gimana? Iya, itu
Betul itu ya. Jadi ketika ada orang ya sedang melakukan satu keadaan dosa ya atau maksiat, itu jangan kemudian kita nyinyir atau merendahkan. Itu dilarang ya. Jadi ketika kita melihatnya sesuatu dari saudara kita ini, sesama muslim ya, namanya manusia itu kan ya terkadang ada yang terjebak dalam keburukan ya, ada yang dalam keadaan lupa lalai gitu kan. Itu caranya jangan dicela ya, jangan dibully ya, atau jangan nyinyir lah bahasa orang sekarang itu. Kenapa? Karena nanti ya itu keburukannya kembali kepada diri kita gitu. Dia akan mengerjakan itu sebelum dia mati, pasti kena itu keburukan itu. Kalau ya kita mengejeknya gitu. Nah yang benar bagaimana kalau kita melihat keadaan saudara kita yang sedang berdosa atau melakukan maksiat? Caranya adalah pertama, kalau kita melihat kemungkaran itu dinasihati ya. Dinasihatkan dengan apa? Biyadihi, dengan tangan kita ya. Kalau kita punya kekuasaan ya dengan kekuasaan. Kalau nggak mampu ya dengan lisan kita ya, dengan bicara gitu, diajak bicara. Atau paling tidak kita ingkar dalam hati, kita nggak setuju dengan perbuatan mungkar itu ya. Bukan dengan cara diejek atau direndahkan, itu nggak boleh. Hati-hati ini ya. Jadi beda loh ya kalau orang itu melihat satu kemungkaran ya, satu sisi ada orang itu sifatnya nyinyir, mengejek gitu. Itu anak kok ditato kayak gitu, calon kerak neraka. Nah itu namanya mengejek itu ya. Beda kalau yang kedua diajak atau didakwain ya, diajak baik-baik ya, diingatkan baik-baik ya. Jadi beda antara tadi kita mendakwai dengan orang itu merendahkan diri atau merendahkan derajat seseorang disebabkan perbuatannya, itu beda ya. Membuli dengan mendakwa itu beda. Nah yang dilarang itu adalah membuli tadi, itu nggak boleh ya. Walaupun dia memang ahli maksiat, itu kita tidak boleh membuli ya. Tetapi tugas kita adalah apa tadi? Mendakwai. Makanya kalau kita melihat orang yang ahli maksiat, itu jangan dibuli ya. Itu nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Membuli itu tidak boleh ya. Ahli maksiat dibuli. Itu malah bisa jadi nimpa pada diri kita ya. Makanya hadisnya itu betul, tadi itu hadis itu ya. Jadi orang itu tidak akan mati ya, tidak akan mati ya, kecuali dia akan mengalami apa yang tadi dia bully tadi itu ya. Makna hadis itu begitu ya. Maka oleh karena itu kalau kita melihat ahli maksiat itu melihatnya itu dengan kacamata mendakwai, bukan membuli ya. Itu nggak boleh kalau membuli, mendakwai. Mendakwai itu artinya ya dengan hikmah tadi. Hikmah itu maksudnya ya kalau kita mampu dengan kekuasaan, misalkan kalau kita melihat anak-anak pang misalkan ya, anak-anak preman-preman jalanan itu misalkan bikin kegaduhan, bikinlah satu kebijakan gitu ya, mereka ditertibkan itu melalui kekuasaan ya, atau dibuat suatu aturan, itu namanya merubah keadaan mungkar dengan kekuasaan. Atau minimal kita dengan lisan ya, kalau mampu memberikan nasihat dinasihati. Atau
Kalau tidak minimal kita ingkar. Nah, ini perbuatan nggak baik ini. Yang diingkarin itu adalah ini tadi ya, perbuatannya tadi. Kalau orangnya kan bisa jadi nanti dia taubat kan gitu ya. Kan bisa jadi dia suatu saat taubat gitu ya. Ya pelacur, buruk itu perbuatannya. Tapi ya kita kan nggak tahu dia hidup itu, bisa jadi nanti dia ketemu hidayah kan gitu kan ya. Makanya kalau kita melihat seseorang itu dengan kacamata dakwah bil hikmah tadi dan dengan kacamata ada harapan itu, barangkali nanti Allah memberikan apa? Hidayah. Ya, dulu ada juga orang dicap sebagai ahli neraka karena merusak generasi anak-anak muda, generasi bangsa ya. Yaitu Freddy Budiman ya, bandar narkoba ini, gembongnya di Indonesia itu. Tapi kan setelah Freddy Budiman itu di penjara ya, dan itu udah dihukum mati, itu udah hukumannya mati oleh pengadilan, dia divonis hukuman mati, akhirnya dibuang di Nusa Kambangan sana. Ternyata masuk Islam itu, sholat itu, mau mati sholat dulu, nggak tahu kita ini. Kan mungkin masyarakat menganggap dia kerak neraka kan itu. Tapi ya kan nggak tahu manusia itu, akhirnya ya taubat itu si Freddy Budiman. Bahkan ada persaksian dari ustadz yang membimbingnya itu ya, ada itu saya lihat ada di TV itu ya, di YouTube ada itu wawancara siapa ustadz yang membimbing Freddy Budiman itu semasa hidupnya untuk sholat. Ya mati dalam keadaan setelah dia sholat maksudnya. Kan itu tanda baik kan maksudnya gitu kan. Kita nggak tahu itu, makanya kalau kita melihat keadaan orang yang sedang melakukan kemungkaran, satu jangan dibully, yang kedua harus didakwai, dan yang ketiga jangan kemudian ini takdir Allah, nggak boleh gitu ya. Itu artinya pesimis ya. Kalau udah mengatakan wah ini takdirnya Allah, memang nasibnya begini, nggak boleh begitu ya. Karena kalau sudah begitu nanti nggak ada harapan untuk perbaikan gitu. Akhirnya orang menyalahgunakan, melakukan kemungkaran itu takdir, nggak boleh. Jadi nggak boleh menyandarkan takdir untuk keburukan ataupun untuk kemaksiatan ya. Jelas ya? Nah itu. Ada lagi nggak mah? Itu tadi hadis Pak, betul itu ada hadis itu. Jelas ya, intinya jangan apa ya, nyinyir ya terhadap orang lain ya, yang lagi diuji dengan apa tadi? Kemaksiatan ya. Karena kalau udah nyinyir itu berarti kita kan merasa sok suci kan gitu kan. Lebih baik daripada dia, ini nggak boleh itu. Kan bisa jadi nanti dia bertobat, kita nggak tahu ya manusia itu. Makanya kan dalam hadis itu ada orang yang dikatakan oleh masyarakat bahwa antara dirinya dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Matinya tobat tadi, akhirnya ke surga. Ada juga orang yang ahli taat, dianggap masyarakat itu udah ahli surga, itu tinggal satu jengkal. Matinya apa? Maksiat, suul khotimah. Itu hadisnya ada begitu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa orang suul khotimah itu tadi, dia merasa ahli surga, terus lihat orang lain itu ahli neraka, ya kan? Sehingga dibalik oleh Allah akhir hidupnya tadi ya. Makanya kalau kita melakukan kebaikan itu jangan sok baik gitu ya, paling baik gitu ya, nggak boleh, itu sombong namanya ya. Demikian juga kalau sedang maksiat jangan putus asa juga gitu. Udah takdir maksiat nggak sholat ya jangan juga begitu. Nah itu namanya putus asa. Makanya makna ridho tadi itu dia stabil ya, keadaan dirinya itu ketika dia diberikan ketaatan atau kelonggaran rezeki dia bersyukur tadi. Kalau dia lagi diuji ya bersabar tadi, itu ridho namanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.